Ya, selamat siang Tribuners, kembali bersama saya jurnalis Tribun Manado David Kusuma dalam acara podcast Tribun Baklak. Hari ini menghadirkan dua narasumber, staf khusus Wali Kota Manado, masih muda-muda. Mereka ini milenial. Pak, siapa nama? Boleh perkenalkan? Edward Mira. Perkenalkan, nama saya Edward Mira. Kalau saya Andre Palit. Ya, pertama kita dari Pak Andre Palit dulu. Sudah familiar ini. Familiar. Berfamili. Berkeluarga. Mungkin yang pernah dengar Kaskado, Tantamin. Ah, itu Andre yang bikin atau sebagian dari satu admin? Begini, kalau Tantamin memang torang pe usaha ke keluarga yang bikin itu, jadi manajemen torang yang pegang. Tapi kalau Kaskado Manado dia punya akun itu torang pe teman, tapi torang sekarang kerjasama di Kaskado Medianya. Kalau di akun itu tapi teman yang kelola. Terus kalau yang apa itu yang di ada baju-baju juga itu? Itu torang pe usaha keluarga. Usaha keluarga. Iya, tapi banyak bantuan dari Kaskado Manado, dari marketing. Kong ini apa kalau sekolah memang di bidang UMKM ini atau? Kita kebetulan ambil bidang entrepreneur, kong banyak ambil konsentrasi branding. Jadi kita memang sarjana ekonomi ambil bagian yang entrepreneur, apa wirausaha dong, tapi banyak dari konsentrasi yang branding. Oke. Kalau Edward sendiri ini apa bagiannya tata kota? Ya. Kalau sekolah bagaimana? Kalau kita sebenarnya S1-nya itu di Manado, di Unsrat, kita ambil jurusan perencanaan wilayah dan kota, urban planning. Selanjutnya kita lanjut S2. S2-nya kita itu lanjut di ITB, Institut Teknologi Bandung. Itu sama juga linear, kita ambil juga urban planning, jadi perencanaan wilayah dan kota. Jadi kota Manado, kalau menurut Edward bagaimana kota Manado sendiri dari tata kotanya? Ya, kalau mau dilihat secara universal, secara makro, penataan kota Manado memang masih bisa dikatakan jauh dari sempurna. Ada beberapa indikator yang bisa orang ukur. Nah, sekarang di pemerintahan yang baru ini sebenarnya ada satu optimisme yang bagus menurut kita sebagai seorang ahli di dalam penataan kota. Kita juga terjun menjadi staf khusus di pemerintahan karena melihat masih banyak tugas rumah dari segi penataan kota yang harus dikerjakan di Manado. Salah satunya ini di Manado ini di 10 tahun terakhir, Manado itu menjadi salah satu kota yang tidak berhasil mengeluarkan satu produk hukum terkait tata ruang. Sehingga implikasinya banyak bangunan-bangunan di kota Manado itu tidak taat terhadap tata ruang. Seperti kalau tata ruang di Manado ini kan juga apa? Nanti akan dibuat apa RPJMD begitu ya? Iya. Apa, ada misalkan lokasi pasar di sini, lokasi apa taman bermain di sini. Ah, itu bagaimana itu kalau ke depannya Manado? Nah, ke depannya memang untuk visi dari Pak Wali Kota, salah satu program prioritas dari Pak Wali Kota yaitu penataan Kota Manado. Pak Wali Kota sangat antusias untuk menata Kota Manado ini menjadi kota yang maju dan sejahtera. Nah, itu dimulai dari penataan kota. Nah, penataan kota ini memang harus ada produk hukum. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi diskresi. Ketidaksesuaian lahan, peruntukan lahan. Seperti itu. Kalau yang apa ini yang sementara Satpol PP sering gusur ini yang aliran bangunan-bangunan berdiri di aliran sungai. Itu kan banyak itu. Ya. Nah, makanya sekarang kenapa banyak bangunan liar di sepadan sungai? Nah, itu dikarenakan salah satunya belum ada produk hukum terkait rencana detail tata ruang RDTR. Di sini kita ada data kurang lebih 12.285 bangunan itu yang ada di garis sepadan sungai. Dan itu rata-rata tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Itu yang sekarang di daerah-daerah yang digusur lah atau rencana mau dipindahkan. Ya, untuk ditertibkan itu kan perlu adanya produk hukumnya dulu. Sehingga nantinya penataannya ini bisa berjalan dengan baik. Apakah itu akan direlokasi atau ada proses ganti rugi dan lain sebagainya. Kalau di bidang UMKM di Manado sendiri bagaimana kalau pas kita cerita dulu dari awal kira-kira kita dapat panggil. Iya. Soalnya boleh. Kalau dengan Edward turun dua latar belakang kan beda. Dia lebih istilahnya dia akademisi, kita lebih ke praktisi dong. Jadi waktu dapat panggil pertama-tama orang mesti bersyukur banyak dan optimis terhadap pemerintah kota sekarang karena orang berani keluar dari kebiasaan lama yang staf khusus itu DPIC
orang-orang istilahnya yang maksudnya yang semua biasanya yang profesor-profesor iyo. itu ahli-ahli semua. Buktinya kita ada di sini. Gitu. Kita waktu dapat bilang, Andre mau suka jadi staf khusus, staf khusus bukan tuh barat-barat itu. Maksudnya akademik tinggi dah. Ini salah satu tapi dorang berani ambil orang-orang yang pelaku dong. Edward juga mau bilang apa dia ini pelaku dalam DP bidang. Dia juga banyak DP tesis kan, tulis soal masalah tata kota. Kita juga diajak di sini. Memang kita berlatar belakang karena ada toko oleh-oleh dan memang banyak UMKM yang kita kerja bareng nang begitu. Banyak dorang bantu juga kita. Bukan kita yang bantu orang, justru dorang karena dorang produk sampai kita boleh berjual souvenir istilahnya begitu. Kalau dari pemerintahan sekarang saat ini, yang tadi kita bilang, orang ini optimis sekali soal masalah pengembangan UMKM. Buktinya saja dari zaman itu, di zaman COVID ini, pemerintah ada backing itu UMKM tetap boleh menggeliat. Kalau orang lihat sebenarnya, coba lihat saat dia bilang, lockdown apa? Pemerintah itu dia tahu mengkondisikan lockdown yang baik untuk UMKM. UMKM mati ya. Iya, pemerintah itu sanggup saat backing lockdown itu nyana berimpact banyak kepada UMKM. Kita memang nyana ada data tertulis, tapi kita punya orang-orang yang tapi bukan souvenir ya. Kalau memang souvenir memang pelaka karena ada pendatang. Iya. Cuman ini pelaku UMKM yang di dalam kota yang DP Market itu dalam kota Manado. Torang lihat sendiri lah. Manado ini torang boleh lihat yang mata masih rame waktu satu top COVID yang lalu. Terus untuk tahun ini pemerintah Kota Manado ada backing pendataan ulang UMKM. Karena memang selama ini torang berat itu di data UMKM sehingga sebelum-sebelumnya itu banyak bantuan-bantuan yang tidak tepat sasaran, baru penyuluhan-penyuluhan yang tidak tepat guna, begitu dong. Jadi orang sebenarnya bikin cookies itu kasih penyuluhan bikin meja. Itu yang DP data karena kabur. Saat pertama kali bicara dengan Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota, dorang concern ke pendataan kalau soal UMKM di Kota Manado ini. Kalau untuk yang UMKM ini kan juga mau menghidupkan untuk terutama yang ini kan yang anak-anak muda seperti Andre begitu. Supaya jangan cuma kerja maksudnya jadi PNS begitu dan itu bagaimana konsennya kalau kalau dari Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota sangat sekali support keterlibatan anak muda. Karena lihat sendiri UDP kita ada di sini. Ya kita yang mudah-mudah amat cuma masuk milenials. Sama tuh orang. Millennials hampir habis orang. 30-an lah. Setidaknya orang dilibatkan lang. Kok di saat mengambil keputusan, di saat apapun itu orang pesuara bukan tidak didengarkan. Beberapa langkah yang diambil Pemkot memang hasil buah pikiran dari Rupa Edward, dari kita juga. Jadi orang itu anak-anak muda justru Pak Wali Kota itu menerima sekali kalau ada masukan dari anak muda. Sangat open hand begitu. Maksudnya dengar orang dari anak muda. Apalagi Pak Wali ini kan dulu basic pengusaha juga kan. Karena memang inovasi itu datang biasa dari anak muda yang berani-berani itu. Biasa kalau orang semakin kita rasa kalau kita mulai ada keluarga, takut ambil ekspansi gitu. Takut ambil keputusan tuh. Tapi masih lebih berani lah kita. Kita yakin kita masih berani ambil keputusan. Cuma dapat rasa tuh DP takut di mana itu saat orang ada keluarga, saat orang berganti usia begitu. Semakin dapat rasa anak muda itu wajar sekali harus didengarkan karena dorang kasih masukan yang betul-betul tulus. Biasanya begitu. Tidak ada unsur-unsur politis gitu ya. Yo, tapi sayangnya belakangan ini anak muda usul bagus tapi orang lain susupi dengan politik. itu bahasan lebih panjang lagi. Kalau pengalaman pribadi Andre sendiri mengembangkan usaha bisa dibagikan juga ceritakan. Boleh. Kita nyana ada cerita panjang ulang dari nol. Memang kita ke orang tua ada uang. Maksudnya kita ini terakhir dari keluarga pengusaha. Bukan dari nol. Kita bukan dari nol. Jadi tapi cerita, inovasi kan jalannya dari kita kalau masalah inovasi waktu itu masih ada DP istilahnya? Idealis aneh begitu waktu pulang dari kampus idealisme aneh-aneh begitu orang tua bilang saya lanjut juga usaha orang tua kita bilang kita mau coba dulu kita mau bikin brand kita bilang begitu kita mau coba bikin brand
Tapi mak bilang, oh sudah kamu coba bikin brand, kita cuma kasih doi sekian. Tapi saudara juga bilang, oke, ngana dan tapi anak kongsi cuma kasih doi sekian. Cuma kena banjir, kena ada Iya. waktu itu orang min smart. Hmm. Masih toko-toko kelontong, grocery store dua cabang baru dikala dendengan. Baru habis itu kena banjir, baru Indomaret Alfamart buka, memang hancur. Orang pe kos itu terakhir kita pe mama bilang begini, kita pe orang tua bilang begini begitu. Sudah Jo terlalu gengsi. Kalau itu gabung dengan tergajus kata full time Jo. Konten bilang begini cuma dendo yang sisa ini coba kita inovasi terakhir gitu begini. Bikin toko oleh-oleh baru kita pakai itu tantamin. Kita bikin tantamin, turun baking semua apa. Akhirnya dia berbuah no sekarang. Terus dapat bikin kafe. Ini semua jadi lagi kafe yang di Pal 2. Melalui itu doi yang tersisa. DP doi itu bahkan kalau bilang dari total investment tinggal seperempat. Memang toranya mulai dari nol, tapi ini means sota pukul banting torang coba kasih hidup ulang. Banyak hal lah yang bikin torang itu dah. Bikin torang berjuang bertahan setengah mati. Apalagi ini pandemi ini. Memang untuk oleh-oleh sedikit bisa no DP pasar. Tapi kafe puji Tuhan bagus. Iya. Apalagi mudah-mudahan ini ke depan COVID memang lagi naik ya, tapi mudah-mudahan cepat turun ulang tuh supaya Kita rasakan sekarang Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota Lagi DP vaksinasi gencar. Tadi baru kita vaksin booster lagi. Nah itu. Terus di sini cari vaksin gampang-gampang. Tidak istilahnya vaksinasi di Manado ini salah satu vaksin yang menurut kita sukses lah di Indonesia. Ini terlepas dari kita staf khusus ya. Maksudnya kita sebagai rakyat rasa vaksinasi di Manado terbilang sukses. Di daerah lain orang takut-takut vaksin, di sini lebih berani. Kalau Edbert, kalau ini, kalau di Manado ini kan apa ibu kota tuh, terus pengembangan kotanya ke depan kan pendatang kan maksudnya penduduk semakin banyak, terus apa namanya kan sebagai ibu kota itu sebagai pusat perdagangan tuh, nah untuk kemungkinan ini wilayah-wilayah yang tidak boleh ditempati orang tempati, itu bagaimana itu ke depannya kalau di Manado ini? Ya memang kalau mau dibilang perkembangan kota, rata-rata perkembangan kota di dunia punya masalah yang sama, yaitu urbanisasi. Peningkatan penduduk banyak dari desa ke kota itu tidak bisa dipungkiri. Nah, yang orang bisa sekarang skemakan yaitu bagaimana kota ini bisa siap untuk di masa depan yang akan datang. Sehingga banyak sekali konsep-konsep kota sekarang yang berkembang. Sekarang yang lebih maju, kota-kota sekarang Future City, Justice City, dan sebagai macam konsep pengembangan kota. Tapi kembali lagi, untuk siap atau tidak siap kota itu, kembali lagi ke pemerintahannya, mau atau tidak mau. Nah kalau kita sih, karena kita staf khusus, kita memang sengaja melibatkan diri ke dalam pemerintahan, karena kita melihat memang ada optimisme pemerintah ini memang mengeluarkan dari divisi dan misinya untuk menata kota. Kebanyakan kan pemerintah hanya bicara tentang bantuan, tentang program-program yang bagi kita itu tidak everlasting, tidak sustain. Nah, tapi pemerintahan ini memang menarik kita untuk terjun ke dunia politik karena memang wali kota notis sekali untuk menata kota Manado. Menata kota Manado orang bisa lihat sekarang. Yang dulu sering terjadi banjir ketika ada hujan sebentar langsung parah, banjir. Itu belum kalau mau dilihat jumlah penduduk ya masih bisa dengan luas kota Manado, tapi banjir di mana-mana. Yang seharusnya bisa ditata kan. Nah, ini wali kota sekarang kan langsung buktikan di kurang lebih 3 bulan menjabat itu langsung kerja di selokan-selokan dan buktinya hasilnya bisa langsung kelihatan di hujan awal tahun, di hujan akhir tahun itu 2 hari sehujan. 2 hari hujan ini genangan itu bisa dilihat. Bahkan banyak masyarakat yang lalu di muka Mega Mas itu parah sekali situ di jalan iya betul samping SPBU sih. Jadi memang kita melihat betul ada optimisme wali kota untuk betul-betul menata kota Manado. Bukan cuma dari segi banjir, dari masalah banjir, masalah sampah contohnya. Di transisi pemerintahan kemarin, orang semua tahu kan isu-isu terkait sampah. Sampah sumompolat, daya tampung kurang, dan lain sebagainya. Tapi itu bisa dieksekusi dengan begitu cepat. Dan akhirnya masalah sampah pun bisa tertangani dengan baik. Jadi kita sebagai backgroundnya kita penataan wilayah dan kota, kita melihat betul-betul
pemimpin Manado ini punya optimisme. Manado satu saat nanti, Manado yang akan datang memang akan betul-betul menjadi Manado yang disegani di Indonesia Timur. Apalagi Bahkan di hotel-hotel paling pilih kebanyakan di Manado dan Iya. daerah sekitar sih, tapi kan cari yang dekat-dekat Nah, pusat betul. kota. Dan orang juga nyandak bisa untuk tutup mata. Sekarang IKN sudah diresmikan. IKN kan di Kalimantan. Iya. Nah, waktu IKN dibuka di Kalimantan, dua daerah yang sangat potensi untuk menjadi tujuan wisatawan yaitu Manado dan Bali. Karena lebih dekat. Ya, karena lebih dekat. Sehingga memang wali kota sekarang sangat mengerti tentang itu. Dari sekarang Manado ini lagi prepare untuk nantinya menjadi kunjungan. Yang sekarang ini G3 G20. G20. Di Sulawesi Utara kan mendapat jatah untuk dikunjungi. Itu salah satu bagi kita manuver-manuver yang hebat dari pemimpin sekarang untuk betul-betul menunjukkan Manado ini berkelas. Manado ini punya gengsi di Indonesia. Nah, bagaimana rencana ini? Manado termasuk juga mungkin Minahasa Utara dan daerah sekitarnya itu rencana menjadi daerah metropolitan ke depan. Maksudnya Ya. bagaimana persiapannya sendiri kalau di kota Manado itu? Nah, kalau itu kita lebih ke karena itu hubungan antar daerah. Iya. Itu memang sekarang lagi dikonsepkan, bahkan dari dulu sudah dikonsepkan untuk dibangun. Minahasa sekarang kan lagi ada pembangunan juga rel kereta api direncanakan. Rel kereta api trase Manado Minut Bitung. Bahkan ada pembangunan nanti sudah direncanakan juga Trans Manado Amurang. Karena untuk kapasitas satu kota Manado, mau tidak mau, siap atau tidak siap, Manado ini harus membuka hubungan dengan daerah-daerah sekitar. Sehingga satu saat nanti di masa yang akan datang bukan tidak mungkin akan adanya metropolitan. Manado, Minahasa, Minahasa Utara, Bitung itu bisa menjadi satu. Nah, kalau Edgar sebelum menjadi staf khusus ini pernah kerja di sebelum? Jadi kita sebelum staf khusus memang aktifnya di dunia akademisi. Karena kita sekolah terus tuh. Jadi kelar S1 kita langsung lanjut lagi S2 karena kita mau cari betul-betul kita mau ahli kita bidang. Sehingga kita cari di mana sih tempat urban planning yang terbaik di Indonesia. Dan kita dapat itu ada di ITB Bandung. Sehingga kita mati-matian berusaha untuk tembus di ITB. Nah, waktu kita kuliah, sekolah di ITB, di situ kita dapat banyak ilmu, banyak tawaran juga pekerjaan di Bandung. Waktu itu kita juga sempat ikut kerja di Semarang dan di Surabaya. Dan akhirnya waktu kita selesai di Bandung, di wisuda, kita balik ke Manado. Waktu balik ke Manado memang ilmunya kita ini diminta untuk menjadi bagian dari penyusunan visi misi. Terus kalau yang sekarang kan termasuk dengan Andre juga sudah masuk di staf khusus kan? Ya. Nah, bagaimana itu awal-awal jadi staf khusus itu kan terbilang masih yang paling muda lah ini ya. Bagaimana termasuk juga dengan para kepala dinas terkait. Awalnya kita mau dilantik staf khusus, itu kita kaget. Datang kita belum percaya itu karena dikasih kabar itu malamnya H-1 malam. Oh iya, dikasih kabar besok akan dilantik menjadi staf khusus. Kita kaget loh. Kita bukan orang politik, kita juga nyanda ada lobby begitu ya. Jangankan lobby bicara pun nyanda. Ketemu pun enggak. Jadi kita bilang, staf khusus. Kita papa pun telepon itu. Nyanda usah jauh pergi. Papa kan polisi, jadi nyanda terlalu suka dengan politik. Nyanda usah jauh pergi. Mau kecewa ngana, mau ditipu itu. Nyanda ada itu pelantikan staf khusus kok anak muda. Akhirnya kita datang kan pakai jas dengan dasi. Kita datang cuma ke meja putih. Lihat dulu tuh. Tua-tua semua ini. Kita bilang, bukan kita ini. Akhirnya kita lihat Andre. Ada yang muda. Kita lihat tahu balik, kita lihat dia. Ada yang muda. Langsung kita ke toilet, ambil jas di oto, isi dalam, pakai jas, pakai dasi rapi-rapi, baru balik Pak Andre. Mau dilantik juga staf khusus. Akhirnya ternyata, soalnya kan kalau kita lihat di Google, pas cari staf khusus wali kota, kalau lihat itu semua itu orang-orang mantan kadis, mantan pejabat, orang-orang senior yang itu basic politisi. Basic politis. Memang sih agak nyanda Absurd mungkin memang. sih kalau kita menjadi staf khusus. Iya. Tapi pas lihat di daftar hadir
mau cek dulu toh, jangan sampai nyanda ada GR Malu toh. dipanggil. Iya, udah pakai jas, nggak ada apa Akhirnya betul ada. Rupanya itu salah satu memang keberhasilan dan gebrakan terbaru. Terus kalau awal-awal kerja bagaimana itu? Kan biasanya mesti beradaptasi dulu, termasuk kalau ada rapat dengan dinas-dinas terkait. Bagaimana itu? Awal cerita kerja sebenarnya kalau bicara kerjanya kita nyandak kaget. Kaget ya, Karena rasa- sebelum kita staf khusus, kerjanya kita juga ruang lingkupnya seperti itu di birokrasi. Kita yang kaget banyak. Cari data, ambil data, wawancara kadis, wawancara ini, periksa kinerja, ikut apa namanya? Ikut komunikasi dengan birokrat. Kita so sering seperti itu. Makanya waktu kita dikasih jabatan sebagai staf khusus, itu sih lebih ke DP hak legal. Dulu kita harus antar surat dulu toh permohonan. Ini sudah ada memang. Sekarang kita ada sudah legal untuk bisa langsung bicara, untuk periksa dan memberikan masukan kepada wali kota. Kalau Andre, bagaimana? Berubah sih? 180 derajat. Ya? Jadi Kalau- waktu kita sudah dapat dengar kita diisukan mau staf khusus itu berapa bulan sebelum. Mari kita ya terlalu ame pusing. Karena tapi pikiran kita tahu nih staf khusus. Biasa yang tua-tua tuh. Kita bilang, biarlah. Kalaupun mau jadi oke kalau nyana itu. Kong 1 hari sebelum kita nyak beli jas sama sekali sampai DP. Dorang soal isu bilang mesti pakai jas. Kita nyana taruh di Nyana hati. itu, ya. Hamin 1 no sama dia. Baru kita bilang, Pak, kita tanya, mau kemana? Mau pergi beli jas. Betul juga itu mau nanti kemana? Tapi kenapa sudah apa tadi? Pemkot ini udah bilang. Biar jo pijo no kalau itu ya pakai oto no langsung lari bersembunyi no kalau rupa dia bilang kita lihat aku rupa itu semua tuh Datang di sana nih nak dipanggil. kita ke sana apa kok cuma tes kita pas agak ada Edward mungkin kita no. Jadi waktu pertama kali jadi kita tanya ini DP tupoksi apa dorong bilang kasih saran apa iyo kita memang bukan pertama kita bukan politisi. Kita memang pedagang. Kita nyana ambil di partai. Dulu kala kita pernah sempat suka coba-coba partai, maka kita rasanya cocok. Jadi kita keluar. Kita nyana seterus di partai-partai itu. Jadi kita waktu itu nyana masuk di partai. Pokoknya kita bebas dari itu dong. Jejak-jejak politik. Dulu kita motivasi mau masuk. Orang pikir ini yang orang pikir. Dong kira ini pengusaha tiba-tiba masuk jadi staf khusus nanti di ujung ada nafsu politik yang kita targetkan. Target pribadi begitu ya. Target pribadi yang dong pikiran. Cuma waktu itu kita semua keliling kita semua kita saudara teman-teman tanya. Apa ngana masuk di staf khusus? Ngana mau baca calon habis itu. Kita bilang itu baca calon nyana itu banyak sekali DP tahapan mau jadi baca calon nyana. Masuk partai belum, baru mau daftar apa banyak sekali. Cuma ini kesempatan for kita yang cerewet sekali dulu ini. Soalnya kita dari dulu cerewet sekali. Cerewet sekali di sosial media lain kali. Kita yang cerewet sekali ini dapat DP tambah. Maksudnya ini saatnya kita boleh bercerewet langsung pada DP1 dan DP2. Langsung kasih info masukan. Langsung ada bercerewet, ada DP guna ini. Biasa kita bercerewet takut-takut nih. Kalau ini dapat kesempatan. Ya, ternyata masuk di dalam itu staf khusus pejabat betul. Terus terang ini, waktu pertama kita nggak mengerti itu DP posisi apa. Nanti kita berjelaskan tuh, ngoni itu setara dengan boleh bicara dengan kadis. Kita bilang serius Setara itu. eselon 2. Soalnya orang pengusaha dulu, terus terang misalnya mau kadis mau datang, mesti bersih apa sama orang rasa rupa, kadis. Artinya itu perasaan itu di setiap pengusaha ada. Gitu. Setiap ada kadis mau datang minimum es teh manis mesti ada. Iya, harus rapi semua. Bahasa dia. Istilah tuh. Orang jadi sekarang kita datang Pak kadis yang kasih es teh manis. Balik. Kita juga rasa ini cerita jadi aneh kan? Kok kita juga rasa lucu no maksudnya? Ya itu kan tuh di luar apa ya maksudnya jadi hubungan kerjasama yang baik no akhirnya dengan kadis nah. Itu dan DP lucu. Soalnya dulu orang kalau kadis bilang mau kunjungi Pak misalnya orang pe kantor kunjungi orang bahasa dia memang. Sekarang baku dapat dengan Pak kadis, baku dapat no. Kong kita kata sesuatu level yang Pak kadis itu jadi sesuatu yang unik no tapi hidup no. Jadi level yang Pak kadis dengan Ibu kadis. Jadi, tapi kalau pengalaman kerjanya ada hal-hal yang menarik. Pernah dapat usir. Karena kita memang sedikitnya aturan kok. Kita pakai kos paling sering ini pakai.
kalau datang lain kali cuma pakai jaket dengan coat. Tapi gayanya milenial sekali. Tafuragas tuh. Soalnya kita jarang terlalu rapi lah. Jadi kita masuk ke kantor itu dua haga-haga. Siapa ini Bu? Kita bayar ini kartu sakti. Kita jadi pakai Pak, kita staf khusus Pak. Oh ya silakan Pak. Kalau nyana memang waktu kita mau meeting dengan Pak Kadis waktu lalu, Kadis UMKM, dorang haga-haga siapa nih satu ini datang samping. Waktu itu dia bawa motor, pegang helm, pakai tas. Siapa ini pakai jaket jeans begitu? Mau baku dapetin Pak Kadis. Siapa? Tuh tak buka dulu baru kasih. Baru meeting. Sering begitu itu. Kalau pakai kaos tapi kalau untuk ini apa kan biasa dikasih saran-saran juga tuh ke Pak Wali, Pak Wakil Wali Kota. Bagaimana itu? Kan biasa kalau orang biasa mau ketemu wali kota, segan ini mau kasih info, ini mau kasih ini. Sebenarnya Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota sekarang DP dorang suka sekali terima dari bawah. Ya. Jadi kalau dorang turun begitu, kalau ada orang lewat, aku bilang Pak Wakil atau Pak Wali ini begini. Pasti beliau berdua dengar sekali. Cuma kalau orang dua ada DP jalur, ada laporan tertulis tiap bulan. Dan ada memang orang waktu di dalam 1 minggu itu ketemu dengan Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota bicara soal apa yang orang temukan dengan kira-kira masukan apa lah. Gitu. Sudah banyak yang orang kasih masukan dengan di jalan ya. Dengan masukan nang. Tadinya orang kira orang anak muda sudah jauh. Begitu dah. Yang orang pada dengar tuh. Ternyata kita kaget, ada baking tuh. Berarti boleh juga masukan boleh. Diterima, puji Tuhan. Ada diterima. Ternyata memang beda sekali ini pemerintahan sekarang. Dorang suka dengar dari anak muda. Dan paling stylenya memang style anak muda juga. Iyo. Memang wakil wali kota yang bermain Instagram, terasa yang paling aktif baru Pak Wakil Wali Kota yang sekarang. Iya. Aktif sekali di sosmed. Kalau Edward sendiri bagaimana kalau yang ke depan untuk Manado sendiri ke depannya, terutama yang ini penataan pasar, karena ada beberapa pasar itu kan dikeluhkan jauh dari contohnya yang di Kayu Bulan sana dan ini malah yang jauh dari Tampa dan mau pergi jauh. Terus penataannya sekarang gimana ke depan? Ini yang pasar Bersati kan lagi renovasi tuh deh. Kalau untuk penataan pasar sebenarnya ada bidangnya, ada juga PD pasar kan, perusahaan daerah pasar. Mungkin dorong juga punya konsep. Tapi untuk di segi tata ruang menjawab yang pasar tadi, pasar Kayu Bulan yang tiba-tiba tanpa ada research terlebih dahulu, tanpa ada dasar yang bisa dipercaya, tiba-tiba langsung jadi pasar. Nah, itu kembali lagi kita harus bilang kota yang berhasil menata kotanya ketika kota itu betul-betul punya produk hukum, yaitu rencana detail tata ruang. Karena dari rencana detail tata ruang itu ada namanya peraturan zonasi. Kalau di Manado belum ada, yang di Manado ini belum ada. Gitu. Dan kita bersyukur waktu kita gabung, tahun ini itu akan diadakan. Jadi selama beberapa tahun kemarin tidak sempat dibuat. Kalau di situ kan zonasinya sudah ada, misalkan yang bisa pasar di sini. Ya, ada tabel ITBX namanya. Di situ ada yang bisa diperuntukkan untuk pasar, ada yang tidak bisa. Dan sekarang kita cari datanya, ternyata sebelum ada rencana detail tata ruang ini, baru dilihat berdasarkan RT RW. Tadi juga kita sangat kaget. Rupanya penyimpangan penggunaan lahan di Kota Manado itu berdasarkan RT RW 2014 sampai 2034 itu ada sebesar 551,45 hektar. Itu dari orang pribadi atau sudah dengan perusahaan-perusahaan maksudnya? Itu secara keseluruhan. Yang tadinya dibilang untuk pemukiman, tiba-tiba jadi pertanian. Atau di sini dizonasi sebagai pertanian, tiba-tiba ada pembangunan pabrik di situ. Jadi masih sangat, kalau dikatakan Manado yang kemarin itu masih sangat tidak taat tata ruang. Sehingga Manado yang sekarang lewat visi misi Pak Wali Kota memang mengejar untuk penataan kota. Bagaimana kota harus ditata? Harus ada produk hukum. Produk hukum nantinya yang akan mengatakan bisa atau tidak bisa. Kalau kemarin masih bersifat diskresi. Jadi orang-orang yang cuma sekedar kenal ketua tak mau bangun toko di sini. Padahal lokasi pertanian. Cuma lantaran ada hubungan. Kalau ke depan kan banyak juga yang tidak beri IMB itu. Itu gimana ya? Sudah bangun, mungkin kan tiba-tiba serubuh. Nah, sebenarnya kalau mau dilihat dari aturan hukumnya,
pemerintah itu punya punya apa Kekuatan namanya, punya dasar. kekuatan untuk bisa langsung bongkar. Tapi kembali lagi, secara manusiawi kan orang nggak bisa langsung bongkar, orang kan sudah tinggal di situ meskipun tidak berizin. Makanya sekarang lagi difokuskan juga untuk pembangunan rusun. Sehingga ketika rusunnya ada, perlahan-lahan masyarakat bisa direlokasi. Untuk apa? Untuk sepadan sungai diperlebar, ditata kembali, sepadan jalan diperlebar, ditata kembali, Drainase, untuk kepentingan gitu. orang banyak. Untuk kepentingan orang banyak. Sehingga ya orang bisa lihat orang kota tertata. Bahkan kita sempat juga kaget, kita tanya ke Pak Wali Kota, kira-kira gambaran Pak Wali Kota ini Manado menjadi seperti apa? Pak Wali Kota sebut Manado ini harus seperti Singapura. Makanya jangan heran Pak Wali Kota itu hari-hari diselokan, hari-hari di tempat sampah, hari-hari cek proyek-proyek infrastruktur. Untuk apa? Untuk menata kota Manado ini menjadi maju dan sejahtera. Dan ada optimisme, kita sebagai anak muda, kita punya idealisme, kita punya objektif, tetap kita pertahankan untuk menjadi mengawas pemerintah. Sebetulnya kita lihat sampai sejauh ini secara jujur ya kita harus bilang wali kota sekarang memang bagi kita itu versi terbaik yang sekarang kita lihat ada di kota Manado. Terus kalau Manado ini kan konturnya berbukit-bukit kan, Iya. sering juga longsor Iya. beberapa daerah seperti di Kombos, di beberapa lokasi Manado ini. Itu bagaimana kalau tata kota yang konturnya berbukit-bukit itu? Tentu membangun kan nggak boleh di Nah, itu. longsor juga. Ya. Tapi ini kan banyak sekarang. Betul. Karena memang sekarang terjadi seperti itu. Konsep yang berhasil di kota lain itu tidak bisa langsung diadopsi, Samakan diimplikasikan ke Manado karena ya konturnya berbeda. Pengetahuan SDM penduduk juga berbeda. Nah, kadang-kadang yang sekarang lagi lucu orang-orang komplain, "Pak, tolong ini kita pe rumah ada tebing tinggi, takut mau longsor." Sekarang kita harus tanya, yang duluan ada di situ tebing atau ibu pe rumah? Nah, gitu kan? Kalau ada tebing, kenapa ibu bangun rumah di situ? Sekarang ibu bangun, terus ibu minta orang tanggulangi DP tebing. Yang seharusnya ibu kan sudah tahu mitigasi bencana. Satu saat nanti tebing ini akan bisa longsor, jenis tanahnya ini jenis tanah yang tidak kuat, dan seperti itu. Jadi ya kembali lagi kepada masyarakat untuk bicara bencana-bencana tadi, pemerintah, tugas dan tanggung jawab pemerintah dilakukan, tapi tugas dan tanggung jawab masyarakat juga harus seimbang. Kalau di situ bukan untuk daerah terbangun, jangan dipaksakan untuk dibangun. Nantinya bangunannya ibu bapak sejahtera, ibu bapak jadi bagus, yang di bawah-bawahnya itu yang kena dampak. Seperti itu. Kalau di Manado sendiri masih ada ini, daerah-daerah yang dikatakanlah masih di bawah atau kumuh begitu. Ada di Manado? Masih ya? Masih banyak. Nah, Makanya itu, sekarang itu bagaimana kalau penataan ke depannya daerah begitu? Nah, Biasa juga itu daerah kumuh kan biasa padat kan. Ya. Itu penataan kalau untuk pemukiman kumuh itu selalu ada di wilayah-wilayah yang tingkat kepadatan penduduk tinggi. Nah, bagaimana orang untuk menata itu? Sekarang ada DP program, ada juga concern dari pemerintah untuk menyediakan perumahan. Menyediakan perumahan dan menata subsidi kembali. murah gitu ya. Ada konsep-konsep penataan pemukiman kumuh seperti itu. Kalau Andre sendiri ke depannya melihat pengembangan UKM di Manado, apa yang konsen Pak Wali ini UKM memang yang perumahan begitu atau bagaimana? Pertama-tama concern tentu pendataan. Karena memang kita sendiri dia sekarang punya nggak data. tahuin data berapa ya? Iyo, dia punya data ada, Dan tapi apa jenis-jenisnya begitu? keabsahan data itu belum tahu apakah benar atau tidak. Jadi sekarang Pemkot itu lagi fokus kalau di UMKM itu kasih data. Karena kalau orang lihat secara kasat mata juga begitu, ini karena belum terdata, orang lihat dulu belum pakai data. Orang lihat juga begini, anak-anak yang contoh milenials ini banyak sekali sekarang yang bikin clothing baju, merek baju. Ya kalau kita mau sebut di sini 1 jamnya habis kita rasa. Banyak sekali. Kita percaya banyak sekali. Iya, betul. Manado ini DP anak-anak muda yang bikin kreasi bikin baju. Baru warung kopi yang baking baru dan keren-keren juga banyak sekali. Yang mungkin kalau rupa black cup begitu itu so terdata. Tapi anak muda juga tuh orang. Tapi banyak sekali yang baru-baru yang muncul dan bertebaran di mana-mana. Baru lagi yang tiba-tiba muncul saat Covid sama cabo online. Itu memang agak ada DP kontradiksi tadi. Maksudnya rupa pro kontra lah mengenai cabo dan bilang
bukan produk lokal. Tapi dorang setidaknya dorang juga kayak penggerak ekonomi kan, ada jual beli lah, arbitrase lah ada istilah. Tapi ini Cabu online ini juga terdata berapa banyak itu yang di sosial media. So banyak sekali. Jadi sebenarnya ini pendataan dulu yang mesti diutamakan. Karena begini, kalau orang rupa tadi bicara masalah kumuh tuh, kumuhnya Manado dan kumuhnya Jawa beda. Coba lihat kumuhnya Manado bagaimana. Kita pernah bawa, kebetulan tuh latar belakang usaha keluarga itu jual beli hasil bumi lah. Jadi kita banyak terima tamu dari luar. Dorang bilang Manado pe orang lebih senang loh, dapat lihat daripada Jawa. Secara penghasilan kan sudah ada pertanian Manado. Baru DP orang juga di sini istilahnya mau belanja itu terlalu perhitungan sama yang di Jawa ada. Orang Manado itu suka belanja dibandingkan orang luar, suka makan di luar. Begitu dong. Jadi kalau mau lihat secara itu sebenarnya Manado ini kalau orang tinggal pilih-pilih aja DP UMKM kasih data ini betul baru bantuan yang tersalurkan nanti berupa pelatihan, baru bantuan apapun itu, misalnya dapat bantuan mesin atau peralatan itu tepat. Jangan sampai di Manado yang dulu-dulu dang, ada salah satu kita supplier bilang dia dapat oven yang dia mau pakai sendiri di rumah jatuh DP listrik. jadi DP bantuan itu nyana tepat. Dia itu DP skala baru kecil, suka kasih bantuan yang terlalu besar. Kalau kita bilang kalau ibu uangkan lagi bagaimana? Oh, karena tangga kota itu, ini boleh kan? Kita tahu itu ini boleh karena tangga. Pemeriksaan. karena tangga. Jadi tidak terpakai. Jadi dia tepat dong. Jadi ini DP fokus memang yang diambil oleh pemerintah kota saat ini tepat sekali. Pendataan dulu, habis pendataan baru ada tuh bantuan-bantuan yang strategis. Kalau masalah anak-anak muda yang rupa clothing line begitu, dorang itu Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota ada concern. Kita belum mau bilang apa mau jadi, cuma di tahun ini ada sesuatu tuh ada sebentar rencanakan pokoknya. Ini jadi DP teaser lah, biar orang dengar sedikit. Saya dong penasaran. Mau begitu dah. Nanti dia aja ada pemerintah kota mau bikin. Ini kalau dari Andre dulu ya, kalau target-target pribadi sendiri ke depan bagaimana ini? Selain staff sus ya, juga staff sus kan akan terganti. Bukan terganti sih, maksudnya tiap periode-periode begitu masukan-masukan tetap jalan meskipun ini. Tapi kalau target pribadi sendiri kita dengar juga sudah bikin juga podcast begini, terus kalau jalani media juga. Kalau kita pribadi ya kita berjalan apa yang ditugaskan hari ini kita lakukan hari ini. Jadi kita lakukan yang terbaik yang kita boleh bikin. Jadi kalau kita ada posisi di kita punya orang tua punya perusahaan, kita lakukan sesuai dengan kita posisi. Di kita punya kafe, kita lakukan sesuai dengan kita posisi. Di semua kita beli ini usaha, kita lakukan sesuai dengan posisi. Begitu juga di staf khusus, kita akan lakukan sebagai kita posisi. Kita kasih di staf khusus ya kita harus melakukan apa yang jadi kita posisi saat ini. Kalau ke depan kita pasti sama dengan itu melakukan apa yang nanti yang jadi masalah di hari itu. Begitu. Karena kan kalau orang terlalu pusing pikir di depan, nanti orangnya kerja nih hari. Orang mikir apa mau pikir di muka. Orang ini tahu nih hari mau pikir apa. Tapi ngomong-ngomong sudah merit ini. Sudah. Dia belum. Dan sibuk-sibuk. Kalau semua merit dia. Semua merit. Ya ini yang bikin kita rasa sedikitnya milenial, Pak. Biasa milenial tuh. Tapi sama merit. Ini model lah. Cuma itulah. Yang orang syukuri memang Manado ini saat ini menghargai sekali anak muda. Betul. Orang syukuri itu. Ini orang dua kehadiran jadi satu gebrakan sendiri juga. Gebrakan sendiri yang bikin tahun 2 juga terkejut bukannya. Masalahnya kita masih bertanya-tanya betul ini staf khusus begitu model DP kedudukan begitu model DP iya. Dia setara dengan pejabat eselon 2. Iya. Kita masih sampai sekarang betul kan? Bahkan tidak menutup kemungkinan satu saat ada staf khusus yang diangkat jadi kepala dinas. Itu bisa itu. Nih tahu itu teknis bagaimana staf alis tuh itu. Kita tidak tahu kalau itu. Kita cuma bajalang yuk. Kita pas dengar itu tuh bilang begitu ada DP gugup sedikit. Maksudnya kita ini bukan orang yang banyak maksudnya kan kalau Pak Edward dia ada boleh
bercerita lebih bagus. Tapi ini sebelumnya kenal Pak Wali dengan wali kota di mana sebelumnya? Kalau Kita sebelumnya iseng-iseng, ini TP Podcast itu kan sebenarnya kok apa ya mau bilangnya? TP Podcast itu sudah dari lama, sekarang sudah aktif karena sibuk sibuk juga ini ya. banyak hal yang kita kerja harus sekarang. urus. Iya. Jadi kita ya itu podcast sesuka hati lah ya, terkait dengan brand, ya, terkait dengan apapun. Kita suka sendiri. Suka sendiri. Nah kalau mau datang ini undang orang gitu. Kebetulan jadi kita ini kenal di kedua-duanya no. Kalau kita orang tua kebetulan DP usaha itu mirip dengan Pak Andre Ampi orang tua yang hasil bumi no. Kalau dengan Pak Icat sendiri kita kenal karena dulu zaman kita orang tua kan kenal Pak Icat punya orang tua di zaman-zaman dulu. Jadi kita baku kenal, tapi nanti jadi dekat itu pas kita undang di podcastnya kita kok Pak Icat datang. Waktu itu kita panggil, Pak Icat datang. Saya bilang kita viewer sedikit sekali, nyanak besar dan subscriber baru sedikit. Tapi waktu itu Pak anggota dewan datang. Itu masih anggota dewan Pak Icat ya di Kok kita tanya yang terlalu aman, Pak Icat bilang, ya aman sekali ngapain pertanyaan. Memang tanya yang lebih kuat. Padahal kita so takut mau tanya lebih. Malah sama yang tadi udah bilang tuh Pak Wali mau pertanyaan yang konkret dan jawaban. Betul. Kalau sekarang memang pemerintahan pencerminan itu tanya memang yang hal pokok yang ingin ditanyakan begitu, jangan basa-basi ya. Jangan basa-basi. Dorang waktu itu kita tanya yang basa-basi. Soalnya pengalaman narasumber sebelum yang kita panggil, kita mau tanya lebih, dia yang takut mau jawab. Kita tanya lebih itu. Ini mau lebih yang narasumber siapa di sini? Nggak enak kita. Pokoknya ada narasumber sebelumnya kita tanya lebih. Ini kita takut karena terkait politik ternyata nyanda. Beliau terbuka sekali. Maksudnya dengan media berani begitu. Kalau Edward sendiri, kalau target-target pribadi, kan masih muda juga ini tuh, nah untuk kemungkinan lanjut S3, jadi profesor, terus atau mengajar, atau bagaimana? Ya target pribadi ya kita harus teruskan lagi kita studi. Belum puas ya studi. Kalau ada kesempatan. Kita dengar soal lakre. Kalau ada kesempatan kuliah masih muda toh, belum nikah juga. Pacar sudah ada? Kalau pacar sudah ada. Jadi kita mau lanjut di studi di akademisi, tapi sebelum lanjut ya sekitar berapa tahun kita kuliah, sekarang ada peluang ya kita coba untuk salurkan apa yang kita tahu di dalam pengetahuan itu jadi praktisnya itu. Makanya kita sekarang ya bersyukur dan bangga kita nyanda lihat jabatan staf khusus karena bagi kita ini cuma sekedar jabatan sementara. Tapi ini ada kesempatan untuk memberikan saran, ada ide kesempatan. Tapi kalau kenal dengan Pak Wali dengan wakil wali kota di mana sampai jadi staf khusus? Sebenarnya kita nyanda ada hubungan sama dengan Andre yang keluarga kenal. Karena papanya kita kan polisi, jadi memang orang nyanda ada di background orang politik. Jadi memang kita memang sekolah, dan kita betul-betul bukan sekolah yang abal-abal. Kita sekolah dan memang kita bisa pastikan kita sekolah itu yang terbaik dengan prestasi yang ada. Ketika kita selesai kita PS2 itu kita diajak untuk kasih masukan, diajak dalam tim pemenangan di tim materi dan debat untuk kasih masukan. Tapi mereka kenal dari mana? Oh ini si Edward ini boleh diajak di tim. Kita teman satu pelayanan, dia juga ikut dalam tim pemenangan. Nah, dia yang masukkan dia telepon Edward di Manado, kita bilang iyo kita di Manado, boleh mau datang di sini orang mau kasih masukan Pak Wali. Kita bilang untuk kita bidang kita cukup percaya diri untuk di level Manado, kita cukup percaya diri untuk urban planning kita masih boleh gitu. Karena kita juga dari sini, jadi kita sangat yakinin sampai diri. Waktu orang di situ diskusi, kita jadi panelis untuk bahas visi misi. Ada beberapa akademisi juga diundang, dan kita juga nggak tahu mungkin cara-caranya Tuhan kan. Tiba-tiba waktu bicara tentang penataan kota, Pak Wali juga punya konsep yang sama untuk penataan kota. Jadi kita kasih masukan, tapi kita nggak ada muatan apa-apa. Kita baru fresh graduate, baru selesai studi. Akhirnya kita diminta nomor untuk bantu Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota sekarang di tim pemenangan, tim materi dan debat. Nah, di situ kita digabung secara profesional. Ya kita datang kasih masukan, ya kita langsung dibayar. Jadi kita hanya ada pikiran untuk selanjutnya kerjasamanya ini mau berlanjut atau tidak. Bagi kita ya sudah, kita dipanggil ya bicara. Ternyata masih dipercaya lagi ya. Mungkin konsepnya itu yang bikin menang. Ternyata dari situ kita sempat lost contact
Sekitar 6 bulan kita lost contact, memang tidak ada komunikasi, tapi tiba-tiba ditelepon lagi untuk jadi staf khusus, dan itu bagi kita ya satu penghargaan. Dan kita juga sempat tanya kenapa harus pakai kita yang anak muda tuh, masih kalau mau dibilang batas standar staf khusus itu ada pak kita. Kalau kita lambat lahirnya masuk klasifikasi. Tapi ya memang Lebih bagus kok. Lebih muda lebih bagus. Oke, mungkin ini ada closing statement dari Pak Andre Palit juga dengan dari Pak Edward kepada anak-anak muda ya, terutama juga dengan terkait bidangnya di UMKM juga. Ya, silakan lebih dulu mungkin Pak Andre Palit dulu. Ini kalau kesempatan terakhir mau bicara di podcast ini, selamat ulang tahun dulu Tribun. Oh ya, Selamat ulang tahun Tribun. Ulang tahun. Baru kalau dari kita buat anak muda, optimis dan konsisten. Masalah apapun itu tetap optimis dan konsisten. Kalau itu baik untuk kemajuan diri sendiri, mau kemajuan bisnis, mau kemajuan apapun, cuma dua itu yang perlu. Konsisten. Optimis dan konsisten. Optimis. Kalau yang optimis dan konsisten, ya mau bergerak bagaimana? Misalnya torangnya optimis, pembangunan kotanya mau bagus. Torang mau bikin bisnis berarti takut-takut dong. Itu. Sekarang saatnya torang dia pemerintah gaya ini, torang harus optimis dan konsisten dengan apa yang torang sudah bikin. Karena kita sendiri di dalam pemerintahan kita lihat sebagai pedagang, kita rasa sekali itu mesti ada. Karena kalau nyana toko oleh-oleh sana tertutup. Sekolah Covid begini tetap masih buka. Karena ada bantuan dari kafe contohnya. Orang berusaha juga, jangan orang apa-apa salahkan pemerintah, jangan itu. Iya betul. Semua sekarang itu ya karena kita staf khusus kita boleh bicara begini, Mar, usahakan yang apa-apa cari orang lain pesalah. Orang cari duit tompe salah. Dan berusaha lagi. Iya, baru berusaha terus. Kalau memang so kelar tompe urusan semua, kong lihat ada yang perlu ditambahkan, coba kasih usul yang baik no, lewat jalur-jalur yang ada. Begitu loh kalau di kita. Kalau dari kita sebagai closing statement, kita sebenarnya memotivasi bahkan mengajak anak muda sekarang di periode saat ini pemerintah yang sekarang, torang ada bagian. Jadi ada optimisme untuk anak muda, mari torang bicara gitu. Ayo torang masuk untuk sama-sama membangun kota Manado. Kita selalu bilang tanpa anak muda tidak akan ada satu daerah yang akan berhasil. Ketika daerah itu tidak menotis anak muda, tidak memberikan kesempatan kepada anak muda, maka kita boleh bilang daerah itu tidak akan memiliki masa depan. Karena tornya bisa pungkiri kan, kita beberapa kali bilang bahwa Indonesia ini dibangun atas anak muda. Banyak peristiwa anak muda, Sumpah Pemuda, peristiwa di mana anak-anak muda itu yang bergerak mempersatukan ini Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok, anak muda yang mendesak Soekarno untuk memproklamasi kemerdekaan. Bahkan aksi 98, anak muda lagi yang bergerak serentak menumbangkan satu era pemerintahan dan memberikan harapan baru. Sehingga sekarang kita, Andre, adalah cerminan anak muda dan cerminan bagaimana pemerintahan sekarang itu memberikan tempat kepada anak muda untuk berbicara. Sehingga sekarang ayo torang anak muda, torang masih punya inovasi, torang juga energik, torang juga punya konsep, dan torang sama-sama pakai itu untuk membangun kota Manado. Supaya sama-sama torang bisa lihat, torang bisa banggakan torang pe kota Manado, torang pe taman-tamang mungkin, bahkan torang bisa banggakan torang pe kota Manado di Indonesia, bahkan di Asia Pasifik. Oke. Ya demikian Tribuners, bincang-bincang di Tribun Belakang hari ini dengan dua staf khusus milenial Wali Kota Manado, Andre Palit dan Edward Mira. Ya. Terima kasih. Oke.